Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Sabda Ilahi. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus berbicara tentang kematian. Dia menyebutnya sebagai keberangkatan dalam terjemahan King James Version. Mungkin saja ia sudah tahu ia harus merasakan kematian dengan keras dan penuh darah. Namun ia menyebut hal itu sebagai keberangkatan atau kelepasan. Orang baik memandang kematian sebagai kelepasan dari kurungan dunia, dan dia berangkat untuk merasakan dunia yang beda. Paulus tidak hilang, tetapi pindah ke dunia yang lain. Ia tidak ketakutan menghadapi kematian, sebab hati nuraninya bersaksi bahwa oleh anugerah Allah, ia telah mencapai tujuan-tujuan hidup sesuai kapasitasnya. Sebagai orang percaya dan hamba Tuhan, ia telah menyelesaikan pertandingan. Ia telah melakukan pelayanan, menghadapi banyak kesulitan, berperan untuk melanjutkan kemenangan-kemenangan yang begitu mulia dari Kristus atas iblis. Aku telah memelihara iman. Paulus telah memelihara ajaran-ajaran Injil dan tidak pernah berkhianat. Dalam Alkitab, kehidupan orang Kristen, terlebih hamba Tuhan, sering dibandingkan dengan peperangan atau pertandingan. Pertandingan yang baik artinya kepentingan yang dibela adalah baik sesuai kehendak Allah, dan kemenangan pasti didapat jika tetap setia dan berani. Hamba Tuhan harus bertanding hingga nafas terakhir dan mencapai finish. Aku telah mengakhiri. Aku telah memelihara iman, ajaran iman, dan anugerah iman.
apabila orang bisa berkata demikian menjelang akhir hidupnya, pasti membawa penghiburan yang tak terkatakan. Dengan begitu senang, ia menatap ke depan, yaitu kehidupan yang akan dijalaninya di tempat yang baru. Ayat 8, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Rasul Paulus mengklaim tersedia mahkota untuknya sebelum kematiannya. Bukan ketika dia dibaptis, bahkan saat dia melihat Yesus, dia tidak berkata ada mahkota untuk dirinya. Dia telah kehilangan semuanya untuk Yesus, tetapi ia yakin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semua untuk Kristus. Paulus berharap hal ini mendorong Timotius untuk menanggung semua masalah seperti prajurit Kristus yang taat, bahwa ada sebuah mahkota kehidupan yang disediakan untuknya, yang memiliki kemuliaan dan sukacita melebihi segala kesulitan dan energi yang terkuras dalam perjuangan dirinya. Mahkota kebenaran adalah nama yang diberi karena mahkota itu adalah imbalan atas segala pelayanan hamba Tuhan. Rasul Paulus menuliskan Allah tidak mungkin melupakannya. Ia pasti mengaruniakannya sebagai hakim yang adil. Ia tidak akan melewatkan orang-orang yang mengasihinya. Tetapi mahkota kebenaran ini tidak hanya untuk Paulus atau para martir, tetapi juga milik semua orang yang merindukan kedatangannya. Ciri semua orang kudus adalah merindukan kedatangan Kristus. Mereka bahagia dengan kedatangannya yang pertama kali untuk menghapuskan dosa oleh pengorbanan dirinya. Mereka bahagia merenungkannya, dan mereka juga bahagia dengan kedatangannya yang kedua. Mereka senang dan merindukannya. Kedatangan Kristus yang kedua membawa sukacita bagi orang percaya. Poin penting dari firman Tuhan ini adalah, yang pertama, Yesus adalah hakim yang adil sebab penghakimannya sejalan dengan kebenaran. Kedua, mahkota kebenaran adalah mahkota yang tebus dengan kebenaran Kristus dan dikaruniakan kepada orang-orang kudus sebagai upah bagi kebenaran. 3. Mereka tidak memiliki mahkota ini sekarang, sebab di dunia mereka hanya sebagai ahli waris. 4. Hakim yang adil pasti mengaruniakannya untuk semua orang yang senang, bersiap dan rindu kedatangannya. 5. Mahkota kebenaran tersedia setelah mencapai finish, bukan ketika kita mengaku percaya Yesus. Demikian firman Tuhan untuk saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang baik bagi kami untuk membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus terus menanamkan komitmen, memberi keberanian dan kekuatan serta ketaatan dalam diri kami untuk menjalani, mengakhiri pertandingan dan memelihara iman kami hingga nafas kami berhenti. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.